Kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar. Saya harus akui, saya jenderal, beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat pidato berapi-api dari seorang presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi beliau menyinggung orang-orang yang tak pernah bisa menghormati maupun menghargai kebaikan dan keberhasilan dari seorang pemimpin. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ada yang mengatakan politik itu kotor. Silahkan, kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah, yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kita jalankan keyakinan kita. Kita jalankan cita-cita kita. Kita ingin Indonesia itu lebih baik. Kita ingin ada keadilan dan kemakmuran di Republik kita. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa senyum dan ketawa. Kita tidak ingin melihat ada rakyat kita yang bingung mau makan apa hari ini atau besok. Kita tidak mau ada warga kita, saudara kita yang bingung tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, bagaimana dia bisa cari makan dan obat untuk anak dan istrinya? Itu cita-cita Partai Gerindra. Dan itu keyakinan kita bahwa kita negara yang kaya. Dan bahwa kita bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik. Saya juga saksi, presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown total. Saya kira benar ya Pak Sandi. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Kalau lockdown berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Itu leadership. Itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal. Saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan
dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra menghadapi masa depan sangat optimis. Kita percaya, kita yakin dengan kekayaan kita, kekayaan yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Apabila kita atur dengan sebaik-baiknya, kita yakin kita akan menjadi negara yang sejahtera. Tapi saudara-saudara, ini adalah suatu lingkaran yang saya belajar dari sejarah. Karena saya hobinya sejarah. Saya belajar sejarah sebagai kegemaran saya. Dan saya lihat dari sejarah ribuan tahun ada hal-hal yang bagus untuk kita pelajari. Salah satu yang saya dapat dari Imperium Ottoman atau Osmani, ya. Osmani ini dia punya akademi gubernur. Ada dulu akademi bupati dan gubernur. Perlu juga kita pikirkan, mungkin perlu ada lembaga pendidikan. Orang yang mau jadi bupati dan gubernur harusnya masuk ke situ dulu berapa saat. Di situ diajarkan suatu pelajaran. Ya, di situ dia sebut tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara yang kuat tanpa keadilan. Ini pelajaran saudara-saudara, saya minta calon-calon Gerindra, saudara maju, ingat untuk melayani rakyat. Saudara maju bukan untuk menjadi kaya di atas derita atau di atas keringatnya rakyat. Kita berjuang, kita ingin melanjutkan apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Pak Joko Widodo. Pasti setiap pemerintahan banyak keberhasilannya, ada juga kekurangannya. Mari kita tutup kekurangan-kekurangannya. Setiap kemajuan bukan tanpa dasar. Bung Karno yang merintis pembangunan, Pak Harto melanjutkan. Bung Karno merintis Jatiluhur, Pak Harto meneruskan dan meresmikan. Bung Karno merintis Krakatau Steel, Pak Harto meneruskan meresmikan. Demikian semua presiden kita punya jasa, harus kita akui. Dan kita membangun di atas prestasi-prestasi presiden sebelumnya. Karena itu saya ingin tegaskan kembali bahwa arah perjuangan kita sudah benar, orientasi kita sudah benar, jangan kita tinggalkan orientasi partai kita. Tadi kita kumandangkan sumpah kader partai. Tadi
juga pembukaan Undang-Undang Dasar pengucapan. Ada keseleo sedikit, nggak apa-apa. Salah itu atau keliru itu tidak apa-apa. Ya. Niatnya dia tidak salah. Mungkin dia lihat Pak Musa bangun grogi dia. Kau pakai kacamata. Oh. Ya, jadi kalau anak buah salah, pasti dia lebih sedih daripada kita semua. Enggak ada masalah. Ya. Kalau anak buah salah, yang salah itu ketua umum. Jadi kau tetap dapat bonus nanti habis ini. Karena terus terang aja, kalau saya disuruh bicara begitu mungkin lebih salah lagi saya. Ya. Jadi saudara-saudara, ya kan, ada pepatah atau pelajaran begini. Kalau anak buah berbuat salah, semua orang ingat kesalahan dia. Tapi kalau dia berbuat baik, semua lupa kebaikan dia. Jadi kali ini kita lupakan kesalahan dia. Kita ingat kebaikan dia, keberanian dia. Dah pokoknya lagi-lagi Pak Prabowo Subianto menyindir habis-habisan orang yang tak bisa menghargai keberhasilan maupun itu kebaikan dari seorang pemimpin. Dan untuk kita masyarakat Indonesia, jangan mau kita tergiring opini narasi yang sangat menyesatkan. Jangan mau kita diajak demo, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI, harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.